Wah, itu di luar wewenang saya. Cuman kalau lihat dari minggu depan tuntutan, berarti setelah itu pembelaan, setelah itu baru putusan. Karena kan terlihat sidangnya maraton. Ya, Seminggu. memang kebetulan dari pihak kejaksaan juga segera mempersiapkan saksi-saksi yang kebetulan kemarin memang langsung hadir pada sidang pertama. Jadi akhirnya jadwal untuk sidang kedua langsung terdakwa dan saksi ada charge dan saksi ahli yang kita bawa, yang kita sediakan gitu. Bang, melihat tadi rasa penyesalan Bang Amar sambil menangis. Ya, Mungkin gimana? Anda lihat sendirilah tadi seperti itu. Jadi memang ketiganya, kalau saya rasa ketiganya udah benar-benar dibilang menyesal ya. Menyesal dari sampai hakim sendiri tadi yang tanya. Bukan cuma kita. Hakim sendiri tadi yang tanya bahwasanya mereka bertiga mengaku menyesal dan mereka harap tuntutan maupun putusan, insya Allah harapan kami selaku kuasa hukum dan wakil dari keluarga rehab lah, mudah-mudahan rehab lah, mudah-mudahan tadi juga saksi juga bilang, saksi ahli, bahwasanya potensi untuk hasil dari rehab kedua jauh lebih gede. Dokter tadi udah bilang seperti itu ya, 50-50 untuk rehab pertama, setelah itu jauh lebih besar, 80-20. Nah, jadi memang layak banget untuk Amar untuk direhab ya, kalau saya rasa seperti itu. Tadi pemberian kan bulan Januari ya Bang pertama. Jadi dari Januari sampai ketangkep total Amar pakai berapa kali Bang? Ya cuman Januari itu ya tanggal 20 ya. Februari. Tanggal 20 Februari, bukan Januari. Tanggal 20. Januari ada satu. Januari ada satu. 20 Februari dia Sama pakai untuk yang awal Maret dia pakai kebetulan di Thailand. Jadi belinya untuk kesengajaan nggak sih Bang Amar menggunakan itu di Thailand supaya dia tahu kalau itu luar yuridiksi dari sini? Kalau kesengajaan ya saya kurang tahu mengenai itu ya. Cuman yang jelas kalau di sana legal berarti dia nggak ngelanggar hukum di sana. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia emang jelas itu ilegal ya. Tapi kalau di sana legal ya, ya berarti boleh lah di sana dipakai. Saya nggak bicara bahwasanya boleh menghisap ganja atau menghisap sabu, bukan. Cuman di negara tersebut dibolehkan untuk ganja. Setahu saya ya, saya nggak tahu masalah sabu di Thailand seperti apa. Cuman memang dari segi agama itu tetap haram ya. Saya harap, saya dari awal saya pegang kuasa ini, satu syarat yang saya sampaikan kepada Amar, saksinya adiknya nih. Apa yang saya bilang waktu itu, Amar, aku mau pegang kasus kau, tapi dengan syarat kau benar-benar janji untuk berhenti, nggak ngulangin lagi. Saya tolak, awal kasus ini saya tolak. Jadi karena Amar berjanji, benar-benar janji dan nangis kepada saya, akhirnya dan juga desakan dari keluarga, dari Adit terutama, untuk saya pegang itu kasus, bapaknya juga, saya rasa keluarga semua dukung lah. Keluarga semua dukung. Ada alasan tertentu Pak kenapa Bang Amar makanya di Thailand? Sudah dijawab. Ya tadi udah terjawab ya, saya udah jawab tadi. Mungkin yang jelas dia pengen segera kurus lah. Di pengadilan tadi di sidang juga sudah disampaikan bahwasanya target dia pengen segera kurus gitu loh. Tujuannya ingin kurus ya Bang? Iya, dia nggak tahu Memakai itu. tadi saya tanya dia infonya dapat dari internet ya. Ya, saya nggak, kadang-kadang internet memang kadang-kadang menyesatkan juga. Kita nggak tahu lah dia bacanya dari sebelah mana. Saya nggak tahu dia baca dari sebelah mana karena saya nggak pernah nyari itu. Berita itu saya nggak pernah nyari, saya nggak butuh itu. Kadit mungkin kurusnya dari kamu. Tahu nggak sih pada saat Amar ke Thailand itu dalam keadaan bekerja atau memang pengen hanya Oh enggak. Di BAP udah disebutin itu, masalah itu udah disebutin bahwasanya dia dalam rangka bisnis. Ya, dalam rangka bisnis dia ke Thailand. Di BAP saya sempat baca itu berkas yang dikasih sama jaksa. Samarkan dari Singapura. Jadi samarkan kerja dia dari Singapura ya, kalau tidak salah.
Oke, Ya. Gip, tadi kan Ya. sempat hakim juga berpesan kepada Amar, ya kepada dirimu untuk dan adikmu untuk menjaga Amar gitu kan. Ya. Kalau boleh tahu, ya berarti kita sudah tahu kalau misalnya sang kakak rencana karena untuk tujuan dia itu pernah disampaikan atau Kalau seperti apa? soal itu saya nggak tahu ya untuk Bang Amar pakai sabu itu untuk kurus. Iya. Saya juga nggak pernah dengar hal itu. Ya mungkin inilah yang bisa dibilang faktor lingkungan juga tadi kata hakim juga ya. Terus Hakim apapun dan itu, saksi ahli tadi bilang ya, ya. mau pakai di Thailand, mau pakai di luar negeri yang nggak ada hukumnya, tetap itu salah. Itu contoh yang salah buat anak-anak muda gitu. Jadi kalau menurut saya masih ada hal-hal positif lagi selain maki-maki seperti itu. Dan yang saya harapkan Bang Amar berubah, Bang Amar sembuh, ya benar-benar total sembuhnya ya dari diri dia sendiri. Memang selama ini setelah saya ngobrol sama Bang Amar sudah selalu ngomong seperti itu. Dia udah nangis juga, udah pengen berubah. Karena ini yang kedua kali, ya kan, teman-teman semua juga udah tahu, ya kan, udah 2 kali. Jadi mungkin manusia akan lebih baik ketika udah 2 kali jatuh mungkin. Insya Allah Terkadang itu seperti harapan-harapan iya, kita betul, juga. harapan Insya kita Allah. juga. Makanya harapan kita keluarga, harapan bapak saya adalah Bang Amar diobatin, gitu loh, direhab. Harapan saya juga karena apa? Karena mudah-mudahan dari rehab ini Bang Amar benar-benar bisa menemukan jati dirinya yang lebih baik, gitu. Ya saya nggak dukung apapun Bang Amar lakukan yang salah seperti yang kemarin, tapi sekarang saya dukung psikologinya, dukung dia sebagai sebagai abang saya, ya untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, itu sih. Bang Adit, untuk kurusnya sendiri mungkin ada insecure dari Bang Amar sendiri atau ada tawaran film untuk cepat kurus atau seperti apa sih Bang? Karena Ada tuntutan gitu. komen-komen di netizen ya, komen-komen di media sosial itu mungkin bisa Ujung-ujungnya gara-gara berdampak media seperti juga. itu, gitu ya, berdampak seperti itu. Mungkin Bang Amar merasa Body shaming, merasa body shaming. Iya. Oke. Ya kan, kalau misalkan mau kurus kan banyak jalannya, nge-gym kah, ya kan, atau lari, buang kalori segala macam kan Nah, banyak. kalau dari gitu. dari persidangan tadi juga sempat kita dengar juga bahwasanya Amar itu sempat berapa tahun tadi dibilang 7 tahun. 7 tahun ya, hampir 7 tahun dia berhenti. Berarti kan baru kenanya dia, baru kambuh lah. Betul. Baru kambuh lah. Jadi ya mungkin gara-gara itu, gara-gara badan, gara-gara sorotan netizen, body shaming Iya. tadi itu mungkin ya. Iya. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau rekan-rekan media lihat kemarin saya sempat yang dihebohkan, dibilang ada sempat panas kayak atau apa dengan pihak saksi dari kepolisian. Itu kalau saudara bisa tangkap, kenapa kok saya kejar mereka, untuk langkah apa kedua yang dilakukan setelah dilakukannya penangkapan si Mustaqim dan Rahmat. Saya nggak tahu pola pikir apakah ada sesuatu yang memang dikejar sama mereka, saya tidak tahu. Cuman pada pola pikir kami advokat ini kan juga penegak hukum ya, kita penegak hukum, sedikit banyak kita juga belajar langkah-langkah kepolisian. Kenapa mereka kemarin saya kejar? Kenapa mereka nggak lari dulu kepada pengedarnya, kepada tempatnya sebelum dibersihkan lah, sebelum mereka dengar. Kenapa kok nunggu besoknya? Dan tadi di persidangan juga akhirnya ketahuan bahwasanya jam 2 siang baru dilakukan pengecekan ke Boncos. Itu rentan waktunya kan nunggu lama banget. Istilahnya kalau misal buka warung udah sempet lah buat nutup itu warung, buat bersihin semua. Dan satu hal lagi, tadi di persidangan juga agak aneh juga ya. Rahmat kok sempet bilang nggak mau masuk ke area yang dituju Rahmat, dan Rahmat disuruh masuk sendiri. Kamu kalau mau masuk, kamu masuk, di videoin. Sempat bilang gitu tadi ya. Dan Rahmat menolak. Nah kalau Rahmat masuk ke area yang seperti itu, polisi aja nggak berani masuk, kok Rahmat disuruh masuk? Kenapa mereka nggak mau masuk? Kenapa mereka nggak masuk ke dalam? Padahal sempat saya tanyakan tadi kepada Rahmat, kepada Mustaqim saya tanyakan, sewaktu-waktu kalian ke sana, 3 kali kalian ke sana,
perlu reservasi dulu nggak? Perlu pesan tempat dulu nggak? Perlu telepon dulu nggak? Perlu tanya dulu nggak tuh tempat buka? Enggak katanya. Sewaktu-waktu dia ke sana, 3 kali dia ke sana, 3 kali ada tuh barang. Berarti kan kalau memang pada saat itu langsung dilakukan pengecekan lokasi, dalam Ya, hal ya. ini boncos, pasti ada dong. Pasti ada tuh barang. Saya kemarin sempat dia bilang saksi penangkap bilang dilakukan pengecekan di lapangan. Besoknya tidak bilang dia bahwasanya besoknya itu jam 2 siang ya. Tadi baru terungkap bahwasanya besoknya itu ternyata jam 2 siang. Dan itu pun cuman di depan gang. Kenapa kok kemarin sempat saya tanyakan, apakah lebih menarik amar daripada penjualnya? Apakah lebih menarik amar daripada pengedarnya? Itu yang saya tanyakan kemarin, yang rekan-rekan pada bilang di media sempat ribut atau apa. Sebenarnya itu bukan ribut. Itu hal yang wajar dalam pengungkapan fakta. Kita tanya seperti tadi di sidang juga kalian lihat sendiri, rekan saya dan saya juga mencoba mengungkap. Akhirnya terungkap bahwasanya memang benar Amar memakai terakhir kali sesuai dengan keterangan dari ahli bahwasanya efektivitas strip itu nggak terlalu jauh. Efektivitas strip itu cuma beberapa hari, berarti kemungkinan pemakaian yang positif di strip itu yang dijadikan alat bukti sama kejaksaan itu berarti pemakaian di Thailand, di mana itu di luar yurisdiksi kejaksaan. Itu satu. Kedua, di saksi Mustaqim, saksi Rahmat juga menjelaskan bahwasanya mereka mengejar ke sana, betul mengejar, tapi besoknya. Dan itu pun cuma di depan gang. Tadi rekan-rekan mungkin dengar sendiri juga ada rekaman juga bahwasanya cuma sampai di depan gang. Dan apakah si Rahmat ini mengajak mereka masuk? Malah enggak, katanya dia disuruh masuk sendiri, disuruh videoin. Bahkan Rahmat sempat bilang, mati saya kalau masuk di situ, bisa mati saya atau gimana lah, kata-katanya seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan ya, langkah-langkah seperti itu sangat disayangkan. Kenapa kok Amar yang dikejar? Kenapa kok Amar? Berarti emang benar-benar di sini Amar ini korban. Dan tadi juga sempat disampaikan seperti itu. Ini kamera di depan. Iya, Ya. Terus soal permintaan Amar yang istrinya nggak boleh ngejenguk. Mas Enggak, Adit kali, bukan. Bang Adit yang Bang ngerti Adit sebagai gimana, Bang? saudara. Gimana? Ada komitmen, mungkin ada komitmen antara mereka berdua untuk Oh tidak. iya, itu apa ya, Bang Amar kasihan sama Kak Ibel kalau misalkan harus jenguk ke tempat yang ya bisa dibilang kurang lah untuk Kurang wanita pantas gitu, lah. kurang pantas Layak lah ya. Jadi kan kasihan Kak Ibelnya. Apalagi kemarin ada Air lagi sakit juga. Waktu itu Amala juga lagi sakit. Karena polusi Jakarta juga lagi kurang bagus kan. Ya, Jadi betul. memang nggak bisa kemana-mana. Itu aja sih. Gitu. Nah, tapi kan komentar netizen agak menjurus nih Bang. ya kan? macam-macam Jadi, biasalah. Nggak saling support, nggak saling dukung. Apakah memang rumah tangganya Enggak, ada enggak. masalah atau baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja sih, nggak ada apa-apa. Jadi untuk rekan-rekan media juga saya tegaskan, Ibel sempat bicara beberapa kali juga dengan saya menanyakan kondisi Amar, menanyakan perkembangan persidangan. Jadi bukan berarti dia nggak concern, dia nggak care, nggak ada. Dia care, dia tetap concern masalah. Tapi kan tadi di Amar. pengadilan dia bilang kangen banget, rindu banget sama Ya anak, sekarang sama gini, sang istri, tapi kenapa gini, akhirnya tidak diizinkan untuk gini, bukan nggak diizinkan. Sebenarnya begini, di satu sisi Amar memang benar, Amar itu kangen ya sama si Ibel, sama anak-anak juga terutama. Tapi di satu sisi juga tidak memungkinkan. nggak memungkinkan tempatnya lah. Jadi untuk datang di pengadilan, apalagi di rutan, melihat suami atau melihat ayah Ya. posisi di rutan, jadi kayaknya kurang pas juga ya. Amar juga nggak pengen lah. Siapa yang pengen istri ngelihat suami di dalam penjara ataupun di persidangan? Takutnya kepikiran. Iya pasti, kepikiran itu pasti. Melihat atau nggak melihat pasti kepikiran lah, pasti kepikiran. Cuman lebih parah lah kalau melihat, gitu loh.
Alangkah baiknya kalau misal pertemuan mereka insya Allah Di tempat yang pertama dari setelah Amar tertangkap, yang pertama dari setelah perpisahan, mudah-mudahan udah menghirup udara bebas. Bang, Kak Ibel juga mungkin jadi Wonder Woman nih, banting tulang sendirian demi keluarga nih Bang. Seperti apa sih Bang mungkin Bang? Menanggapinya. Nah, gimana Ya Bang? luar biasa Kak Ibel, kalau itu luar biasa lah, hebat. Hebat. Saya benar-benar salut sama Kak Ibel gitu kan. Masih apa ya? Masih benar-benar kuat untuk menghadapi support Amar masalah juga. sebesar ini, dan support Bang Amar juga. Ya pastilah kan di situ juga ada saya juga kadang-kadang mampir juga ke rumahnya Kak Ibel segala macem, dan gue kira masih baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Ya saya lihat Kak Ibel ya benar kata Mbak tadi, Wonder Woman banget gitu ya. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, semoga mereka cepat berkumpul lagi. Ya bisa untuk untuk menyayangi Air sama Amala berdua lah, bukan cuma Kak Ibel aja. Berarti kemarin Bang Adit datang ya di ulang tahun. Ulang tahun. Nah. Insya Allah datang kok. Enggak kemarin. Kemarin. Kan kemarin ulang tahun. Belum. Itu belum dirayain. Oh, belum. Belum. Itu cuman Lagian kemarin dia gitu meeting aja. sama saya. Meeting sama saya. Kita lagi pengkondisian untuk saksi juga. Iya, betul. Sampai malam ya kita ya? Betul. Sampai malam jam 9 apa jam Iya. 10 ya? Nah, Tapi rumah tangganya tetap baik-baik aja ya, Bang? alhamdulillah. Insya Allah. Bang rencananya kapan sih perayaan ulang tahun? Nggak tahu ya, itu Kak Ibel kemarin ya. Kalau nggak salah 26 lah. 26 nanti ya? Tanggal Di rumah atau di gitu? di rumah Kak Ibel sih kita buat. Nah. Dan Yang pastikan nanti keluarga Bang Amar juga bakalan datang. Hadir. jadi sekarang bagi tugas lah untuk Ibel mungkin lebih ke anak ya. Nah, Adit ditugasin untuk ngawal fokus ke Amar. Jadi tiap hari Adit, Bapak juga. Kebetulan Bapak hari ini nggak datang karena kemarin waktu sidang pertama telat makan, sampai makan jam 4:30 sore. Setelah sidang tuh kemarin makan satu suap udah nggak kuat. Saya suruh masukin lagi nggak bisa. Dia bilang, Bang udah mahnya udah naik kata dia. Dan hari ini tadi dia telepon sama saya, dia bilang nggak bisa hadir. Karena Karena nitip salam buat Bang Amar ya? Apa? ya itu lewat ini kalau masalah Apa nitip salam salam. dari Ya. Bapak? Pesan dari Bapak adalah jadi laki-laki itu dulu. Jadi laki-laki yang berani bertanggung jawab dengan apapun yang udah dilakukan sama dia. Dan mudah-mudahan setelah ini pelajaran yang sangat berarti di dalam hidupnya Bang Amar gitu loh. Untuk benar-benar menjauhkan hal-hal yang seperti itu. Nggak ada alasan kurus kayak alasan apa, nggak ada alasan. Yang penting itu salah, itu harus Ada jalan lain lah buat kurus, buat beresin masalah betul. berat badan, ada banyak jalan lain lah. Betul. Iya nggak? Yang penting Bapak nitip itu aja. Dan Bapak lagi sakit tadi, mahnya kambuh, terus diwakilkan sama saya gitu loh. Oh, Panji juga tuh ada. Panji. Bang Adit akan selalu menemani atau mengawal di setiap Sampai- persidangan selesai? Sampai selesai saya akan ngawal Dan insya Allah. membatasi teman-teman kan, karena tadi Hakim bilang dan Asapnya dibilang juga kan nanti faktor lingkungan akan Ya saya rasa gini ya. Sekarang ini Amar menjalani sidang perkara narkotika ya. Nggak mungkin ada pemakai narkoba berani datang ke sidang ini, pasti nervous dia. Jadi yang datang ini orang bersih-bersih pasti, gitu loh. Termaksud kita-kita. Termasuk kita. setelah dia keluar, maksudnya setelah dia keluar. Oh iya apakah pasti kawal, pasti kawal. protek, Ya, itu terus tadi. teman kadang kan lingkungannya. Betul. Itu tadi katanya makanya kita perlu banget untuk rehabilitasi ini karena kan dipantau sama pihak rehabnya selama mungkin bertahun-tahun atau bulan-bulan. Ya gitu. bertahap lah. Jadi bertahap, jadi setiap bulan dicek terus. Jadi memang benar-benar dipantau dan itu mungkin menurut saya jalan yang bagus gitu loh, untuk mantau Bang Amar ini. Karena kan memang lingkungan itu kita nggak bisa kontrol juga ya. Saya pun juga ada anak, ada istri, jadi saya nggak akan bisa kontrol Bang Tetap Amar. berusaha semaksimal mungkin tetap. Dengan cara rehab ini kan benar-benar dikontrol sama pihak rehabnya gitu loh. Dengan kejadian ini jadi makin care nggak sih sama saudara sendiri kan kalian hanya bertiga ya, jadi lebih terbuka, lebih apapun itu. Ya, Saling menjaga. betul. Ini titik balik yang sangat luar biasa. Karena waktu itu mungkin kita udah
masing-masing. Saya punya keluarga, Bang punya keluarga, mungkin ketemunya jarang gitu loh. Saat ini ya saya ngurusin kasusnya Bang Amar ini hampir setiap hari, ketemu Bang Amar terus. Ya beda touchingnya gitu loh. Sekarang lebih malah benar-benar akrab banget yang udah apa ya? Udah kayak benar-benar nggak ada Bang Amar, nggak ada saya, nggak ada Bang Amar, nggak ada Panji juga gitu loh. Jadi kita bertiga emang ini titik balik kita lah. Jadi ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Keluarga kita benar-benar erat lagi gitu loh. Saya udah jelaskan dari yang kemarin berkaca pada peraturan bersama yang sudah disepakati oleh 6 instansi termasuk BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sama Kejaksaan Agung, nah ke Mahkamah Agung, semua mereka menyepakati bahwasanya untuk pecandu atau penyalahguna narkoba diwajibkan untuk menjalankan rehabilitasi. Saya rasa di undang-undang itu udah jelas ya. Udah jelas undang-undang itu menyebutkan seperti itu. Jadi harapan kami, harapan saya jaksa lebih manusiawi lah untuk melakukan penuntutan yang pantas. Padahal berdasarkan fakta persidangan kan memang benar-benar Amar ini pemakai, korban, dia penyalahguna narkotika, bukan pengedar. Dijelaskan di 2 asesmen sama isinya seperti itu. Dan dalam dakwaan juga disebutkan, dakwaan jaksa juga menyebutkan bahwasanya itu Amar dia penyalahguna, tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika. Jadi alangkah baiknya apabila pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini JPU untuk turut serta mendukung dan mensupport keputusan bersama yang telah dibikin oleh hierarki kekuasaan dari Kejaksaan Negeri, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Jadi pantas apabila Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini JPU menuntut tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat pada tahun 2014 nomor 1/PB/MA/Romawi 3/2014. Di situ jelas sudah disebutkan apa yang mesti dilakukan. Oke, terakhir Abang, Terakhir, agenda minggu depan. Kamera depan. Kenapa? Agenda minggu depan. Agenda minggu depan tadi penuntutan. Langsung penuntutan ya Pak? Langsung penuntutan, udah selesai semua. Sudah selesai ya. Udah selesai semua, tinggal penuntutan. Kesalahan pasti pasangan kita kecewa. Itu hal yang diwajarkan. Wajar. Iya. Wajar dia kecewa, Iya, wajar. untuk menangkapinya saya setuju sama Kak Ibel gitu. Dia kecewa, saya pun juga kecewa. Tapi kan apakah kekecewaan ini akan berlarut-larut? Enggak juga. Kita harus dukung Amar Kita juga. harus dukung juga gitu loh. Kita harus dukung, Betul. bukan dihindarin. Bukan ditinggalkan Bukan ya, Bang? ditinggalkan, bukan dihindarin. Karena gimana pun Amar kakak Iya, Adit, betul. keluarga Adit, saudara sama dia, darah daging bapaknya juga, Betul. suami dari Ibel juga. Ya, betul. Jadi saya rasa Ibel pun mendukung hal ini dan Amar juga bapak dari anak-anaknya Ibel, ya kan? Oke, sip. Terima kasih. Makasih.